Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat at-taqwa yang soleh dan solehah, Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan putra Nabi Daud dan merupakan keturunan Nabi Ibrahim ke-13. Setelah sang ayah menyerahkan tahta, Nabi Sulaiman naik menjadi raja yang namanya sangat melegenda. Di usianya yang tergolong muda pun, Nabi Sulaiman sudah bisa memutuskan perkara dan menyarankan solusi yang adil ketika terjadi suatu masalah. Kerajaan yang dipimpinnya pun mampu berkembang dengan baik dengan wilayah kekuasaan yang semakin luas. Dalam beberapa catatan sejarah, istana Nabi Sulaiman digambarkan memiliki karya seni dan benda-benda berharga yang mewah dan mengesankan. Konon, pintunya terbuat dari kayu zaitun dan cemara. Bangunannya berwarna-warni dan dindingnya tertempel batu mulia. Dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa Ratu Balqis sempat menyingkap pakaiannya karena mengira lantai kaca yang bening tersebut adalah air. Tak hanya soal mengatur kerajaan, Nabi Sulaiman juga melanjutkan dakwah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Daud. Sebagai manusia pilihan, Nabi Sulaiman juga memiliki mukjizat yang luar biasa. Mulai dari raja terkaya, mampu berbicara dengan hewan, menundukkan angin, hingga memiliki bala tentara dari golongan manusia, jin, dan hewan. Dalam Al-Quran, kisah Nabi Sulaiman sebenarnya telah banyak dijelaskan. Hikmah dan pelajaran yang terkandung pun bisa menjadi motivasi umat muslim untuk terus mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut untuk membahas video kali ini, kami ingatkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat semua tidak ketinggalan update video selanjutnya dari kami. Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman adalah mampu mengerti bahasa hewan. Dalam surat An-Naml ayat 18-19 dijelaskan bahwa Nabi Sulaiman mendengar bagaimana pimpinan semut meminta kawanannya untuk masuk dalam sarang. Hai semut-semut, masuklah kamu ke dalam sarangmu agar kalian tidak terinjak Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak mengetahuinya. Mendengar itu Sulaiman tertawa seraya berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhanku, tetapkanlah hatiku buat bersyukur kepada Engkau yang telah memberikan karunia kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan masukkanlah kami ke dalam hamba-hambaku yang saleh-saleh. Selain itu, dikisahkan pula bagaimana Nabi Sulaiman mendapatkan informasi tentang Ratu Balqis dari burung hudhud. Pada awalnya, Nabi Sulaiman menyuruh burung hudhud mencari sumber air, namun burung hudhud lama tak kembali. Nabi pun bertanya, "Kemana saja kau, wahai hudhud?" Hudhud pun menjawab, "Maafkanlah ya Nabi, aku telah tersesat di daerah yang sangat jauh dari tempat ini. Di tempat tersebut, diperintah oleh seorang ratu yang namanya Balqis, sedang kerajaannya bernama Saba." Mendengar informasi tersebut, Nabi Sulaiman pun membuat surat yang isinya tentang seruan untuk menyembah Allah. Surat itu kemudian dibawa oleh burung hudhud. Ketika sampai di tangan Ratu Balqis, ia sempat mendiskusikan surat tersebut kepada para menterinya. Hingga akhirnya, Ratu Balqis pun memilih langkah damai untuk menghindari perang. Ia berencana mengirim utusan beserta hadiah ke kerajaan Nabi Sulaiman. Ada banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang mukjizat Nabi Sulaiman yang mampu menundukkan jin dan memerintahnya, sebagaimana dalam surat Saba ayat 13. Mereka, para jin itu, bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya, membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Kemudian, dalam surah Syad ayat 37-38 yang artinya, "Dan kami tundukkan pula kepadanya syaitan, semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan syaitan-syaitan yang lain terikat dalam belenggu." Dalam kisahnya pun, ketika Nabi Sulaiman meninggal, para jin tak langsung menyadarinya. Dalam surat Saba ayat 14 dijelaskan, "Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia tersungkur, taulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan." Ketika itu, Nabi Sulaiman memerintahkan jin untuk melanjutkan pembangunan Masjidil Aqsa. Namun, hingga masjid tersebut selesai dibangun, para jin tidak menyadari bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal.
Sebab jenazah Nabi Sulaiman tetap utuh dengan posisi duduk di kursi, memegang tongkat dan mengawasi jin bekerja. Para jin baru sadar ketika tongkat kayu yang dipegang Nabi Sulaiman sudah dimakan rayap hingga Nabi Sulaiman roboh. Wallahu alam. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, raja terkaya yang mampu tundukkan jin. Semoga video ini bisa memberikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau pendapat dari sahabat semua, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.